Siapa yang tak kenal Donald Trump? Presiden Amerika Serikat ini sering melontarkan pernyataan-pernyataan mengejutkan. Nah, kali ini Trump kembali melancarkan tuduhan pedas terhadap Rusia. Dalam wawancara dengan Fox News, ia menuduh jika Rusia telah mencuri desain rudal hypersonic dari Amerika Serikat saat Barack Obama masih menjabat sebagai presiden. Tapi apakah tuduhan itu benar atau hanya sekedar bumbu politik belaka? And Russia is hypersonic. We don't. Are you Because ready? during Obama's administration, they stole the design for the. Russia stole the design. They got it from Us. Some bad person gave them design. It was our job. Now, I authorized the building of hypersonic, and we're doing super hypersonic actually, which is even a step better. But and we'll have them starting fairly shortly. But Russia got them and they built them, whereas they stole them during the Obama administration. Obama, not Biden, not anyone else. They probably stole plenty from Biden. We'll hear about that too. But they stole the hypersonic stuff, and they made hypersonic. Dalam pernyataannya, Trump menyebut jika Rusia mencuri desain rudal dari kami, ada beberapa orang jahat yang memberikan mereka desain itu. Ia juga menambahkan ada nada optimis jika Amerika akan segera memiliki rudal super hypersonic yang jauh lebih baik. Tapi apakah klaim Trump ini hanya sekedar retorika belaka? Untuk mengetahuinya, kita harus telusuri lebih dalam. Jika kita ingat, ini bukan pertama kalinya Trump mengajukan tuduhan seperti itu. Pada tahun 2020 saat kampanye pemilihannya di Minnesota, ia juga pernah menyebut hal serupa, meskipun tanpa memberikan bukti konkret. Lalu pada tahun 2023, ia kembali mengulang klaim jika Rusia telah mencuri rencana untuk apa yang ia sebut sebagai rudal super duper. Nah, di sini kita mulai bertanya-tanya, apa dasar dari tuduhan ini? Rusia tentu saja membantah keras tuduhan Trump. Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan sulit baginya untuk mengatakan apakah rudal Rusia cocok dengan istilah Trump tentang super dupernya. Tapi menurut Peskov, rudal negaranya sangat baik dan tidak dapat disaingi oleh siapapun. Peskov juga menyebut jika Rusia telah mengembangkan rudal hypersonic mereka sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun. Rusia sendiri memang telah memiliki beberapa jenis rudal hypersonic seperti Kinzhal, Zircon, Avangard, dan juga Oresnik. Beberapa dari rudal ini bahkan sudah terjun langsung dalam pertempuran di Ukraina. Sementara itu, Amerika Serikat tampaknya masih berusaha mengejar ketertinggalan dalam perlombaan pengembangan rudal hypersonic. Pada akhir tahun 2024, Angkatan Darat Amerika bekerjasama dengan Angkatan Laut Amerika memang telah mencetak prestasi besar dengan keberhasilan uji coba senjata hypersonic jarak jauh atau yang juga dikenal sebagai Dark Eagle. Ini adalah tonggak penting setelah bertahun-tahun pengujian yang tidak selalu mulus. Namun, proyek lainnya seperti rudal jelajah serangan hypersonic masih tertunda dan senjata respon cepat yang diluncurkan udara bahkan sudah dihentikan setelah beberapa kali uji coba yang gagal. Di sisi lain, Rusia terus melaju dengan kecepatan penuh. Mereka telah mengerahkan beberapa senjata hypersonic canggih seperti Kinzhal yang dapat diluncurkan dari pesawat tempur MiG-31K dan melesat dengan kecepatan hingga Mach 10. Rudal ini juga telah digunakan dalam perang di Ukraina yang menambah bukti nyata tentang kekuatannya. Sementara Zircon, yaitu rudal hypersonic anti kapal Rusia, diperkirakan akan memasuki layanan sekitar tahun 2025. Melihat perkembangan ini, tidak heran jika Trump merasa Amerika harus mengejar ketertinggalannya. Namun, apakah tuduhannya tentang pencurian teknologi oleh Rusia masuk akal? Beberapa pakar militer Rusia seperti Alexander Mikhailov menertawakan klaim tersebut. Ia dengan bercanda mengatakan jika Rusia benar-benar mencuri desain rudal Amerika yang super-duper itu selama pemerintahan Trump, kenapa Amerika belum juga berhasil membuat senjata hypersonic dari desain yang sama? Namun, klaim Trump memang tidak sepenuhnya tanpa sejarah. Kembali pada puncak Perang Dingin, Uni Soviet pernah mencuri atau mendapatkan akses ke teknologi rudal Amerika yaitu IM-9 Sidewinder yang saat itu dianggap canggih. Pada tahun 1958 saat terjadi krisis Taiwan kedua, Angkatan Udara Taiwan yang didukung oleh Amerika menggunakan rudal IM-9B Sidewinder dalam pertempuran udara melawan Angkatan Udara China.
Nah, salah satu rudal ini meleset dari targetnya dan bersarang di dalam badan pesawat MiG-17F milik China, tetapi tidak meledak. Rudal ini kemudian berhasil diamankan oleh China dan dari sinilah cerita pencurian teknologi mulai bergulir. Setelah penemuan rudal itu, insinyur China segera membawanya ke Soviet. Di sana rudal ini menjadi tambang emas teknologi. Uni Soviet dengan cepat merekayasa rudal balik tersebut dan membuat versi mereka sendiri yang dikenal sebagai K-13. 2 tahun kemudian, K-13 sudah mulai digunakan oleh Soviet dan kemudian mereka juga memproduksi R-3, yaitu versi yang lebih canggih dari rudal tersebut. Beberapa tahun kemudian, Soviet kembali membuat langkah mengejutkan. Pada tahun 1967, mata-mata KGB bernama Manfred Reminger berhasil mencuri rudal IM-9 yang masih beroperasi dari pangkalan udara di Jerman Barat. Setelah itu, rudal tersebut dikirim ke Moskow untuk direkayasa balik. Hasilnya, pada tahun 1974, Soviet berhasil meluncurkan rudal R-13M yang merupakan varian yang hampir identik dengan IM-9E milik Amerika. Cerita ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan dalam perkembangan teknologi militer saat itu. Kembali ke zaman modern, Rusia saat ini tidak hanya unggul dalam pengembangan rudal hypersonic, tapi mereka juga telah menguji dalam medan perang. Ini membuat Amerika Serikat terus-menerus berpacu untuk mengejar ketertinggalannya. Seperti misalnya program Dark Eagle dan Conventional Prompt Strike yang menunjukkan jika Amerika serius dalam memperkuat kemampuan hypersonicnya. Rudal hypersonic memang menjadi persaingan yang ketat saat ini karena ia tidak hanya cepat tetapi juga sangat sulit untuk dicegat. Kemampuan ini membuatnya menjadi ancaman serius bagi sistem pertahanan yang ada saat ini. Namun, pengembangan senjata hypersonic juga bukan tanpa tantangan. Meski Amerika sedang berupaya keras untuk mengembangkan teknologi ini, tapi mereka masih menghadapi berbagai masalah teknis, mulai dari ketahanan material yang digunakan, paduan presisi, hingga manajemen biaya yang sangat tinggi. Hal itulah yang membuat beberapa proyek rudal hypersonic Amerika mengalami penundaan atau bahkan dibatalkan. Di tengah ketegangan global yang semakin meningkat, negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, dan China terus berlomba untuk menguasai teknologi hypersonic. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menjadi pemimpin di masa depan, dan bisakah Amerika mengejar ketertinggalannya dari Rusia dan China dalam waktu dekat? Jadi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Akankah Amerika akhirnya berhasil mengungguli China dan Rusia? Dan apa dampaknya bagi dunia jika senjata hypersonic ini benar-benar menjadi senjata andalan di masa depan?